Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kinta Reza Ramadan dari TI 4803. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penyajian data. Nah, jadi penyajian data adalah cara mengorganisir dan menampilkan data agar mudah dipahami. Teknik ini penting dalam analisis data, pengambilan keputusan, terus sama juga komunikasi informasi. Nah, teknik penyajian data ini terbagi menjadi 4 ya. Ada penyajian data dalam bentuk tabel, terus penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik, terus ada penyajian data dalam bentuk teks atau narasi, terus ada juga yang terakhir penyajian dalam bentuk infografis gitu. Oke, kita bahas satu-satu, oke? Di sini kita bahas yang nomor 1 dulu, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, jadi tabel berisi baris dan kolom yang menyajikan data secara sistematis, cocok untuk data yang perlu yang perlu perbandingan detail gitulah. Terus contohnya kayak tabel jumlah produk per bulan gitu, itu contohnya. Terus ada lagi nih contohnya, yaitu seperti misal ada kolom-kolomnya, terus ada baris-barisnya juga kan. Nah, misalkan bulan Januari sekian, itu namanya penyajian data dalam bentuk tabel. Terus yang kedua ini ada yang namanya penyajian dalam bentuk diagram atau grafik. Nah, di sini juga terbagi menjadi 4, yaitu ada, ya langsung aja kita bahas aja kali ya biar nggak panjang videonya. Yang pertama ada diagram batang. Nah, diagram batang menunjukkan perbandingan antara kategori dengan batang vertikal atau horizontal itu. Terus yang kedua ada yang namanya diagram lingkaran. Nah, menunjukkan proporsi atau persentase dari suatu total itu. Terus ada yang namanya diagram garis. Nah, diagram garis memperlihatkan tren atau perubahan dalam rentang waktu gitu. Terus histogram, yang keempat ada histogram, mirip dengan diagram batang, tetapi untuk data continue gitu. Ini ya, kita ada contoh-contohnya juga. Contohnya itu nih, diagram batang. Contohnya itu grafik jumlah, misal kayak grafik jumlah siswa yang lulus ujian di 3 sekolah berbeda katanya. Jadi sekolah A yang lulus 75% siswa, sekolah B yang lulus 100% siswa, sekolah C yang lulus 60 siswa. Itu dari contoh diagram batang. Dan yang kedua ada diagram lingkaran. Contohnya itu seperti misal distribusi waktu dalam sehari. Contohnya itu misal kita tidur 40%, terus bekerja sebanyak 30%, terus hiburan selama 20%, terus makan selama 10%. Itu contohnya. Terus ada lagi contoh dari diagram grafis. Nah, contohnya diagram garis ini, jadi seperti grafik suhu harian selama seminggu menunjukkan peningkatan suhu dari misal 20 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius gitu. Terus ada juga contoh dari histogram. Nah, di contoh histogram ini juga di sini mirip tadi dengan penjelasannya, sama seperti penjelasannya, mirip dengan diagram batang, tetapi digunakan untuk data continue. Nah, contohnya itu frekuensi nilai ujian siswa dalam rentang misal kayak 50 sampai 100. Itu contohnya. Terus yang kita lanjut lagi pembahasan yang ketiga. Penyajian yang ketiga ada penyajian dalam bentuk teks atau narasi. Nah, jadi ini tuh menjelaskan dalam bentuk deskripsi tertulis gitu. Terus biasanya juga digunakan dalam laporan penelitian atau berita. Nah, contohnya nih ya. Nih bukan mana ya. Nah, ini contohnya seperti contohnya kayak gini. Berdasarkan data penjualan bulan Januari hingga Maret,
terlihat peningkatan penjualan dari 150 unit menjadi 200 unit. Hal ini menunjukkan tren positif dalam permintaan produk A. Nah, seperti itu contohnya. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada penyajian dalam bentuk infografis. Nah, di penyajiannya ini mengandung elemen visual seperti icon, terus warna, terus teks untuk menyederhanakan informasi kompleks. Terus penyajian ini juga digunakan dalam presentasi bisnis, terus media sosial dan edukasi. Nah, contohnya itu poster yang menunjukkan jumlah pengguna media sosial per tahun, terus dengan icon Facebook, Instagram, Twitter, disertai angka penggunaannya dan lain-lain lah. Gitu, itu contohnya. Udah ya, kita beres membahas 4 penyajian data. Kita ulang kembali, yaitu ada penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian dalam bentuk diagram atau grafik, terus ada penyajian dalam bentuk teks atau narasi, terus yang terakhir ada penyajian dalam bentuk infografis. Nah, kesimpulannya, pemilihan teknik penyajian data bergantung pada tujuan dan audiens. Nah, gunakan teknik yang paling efektif agar informasi mudah dipahami dan menarik. Itu kesimpulannya. Dan juga pemilihan teknik penyajian dalam data tergantung pada jenis data dan tujuan komunikasinya. Gunakan metode yang paling efektif agar data lebih mudah dipahami dan menarik. Cukup sekian dari saya, mohon maaf ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih.